Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar lur? Semoga Anda sehat semuanya. Kali ini saya ingin memberikan sebuah tutorial, yaitu cara memperbaiki kipas kecil, kipas duduk ya, kipas meja atau kipas karakter. Ini kipas ini kelihatannya habis kebanjiran ya lur ya. Dilihat dari kotorannya ini, saya lepas dulu ya lur ya. Durasinya saya percepat untuk mempersingkat waktu. Nah itu lur, di dalamnya banyak semacam kayak apa ya, tanah. Ya memang tanah, ini bukan kayak tanah. Ya memang tanah ini. Kelihatannya ya memang ini habis kebanjiran lur. Kipas ini kotor sekali. Dan baling-balingnya itu berat sekali ya diputar. Kayaknya memang sudah berkarat ini dalamnya. Sebentar saya lepas dulu baling-balingnya. Saya lepas baut-bautnya. Oke lur, ini setelah saya lepas baut-bautnya, ini di dalam mesinnya sangat berkarat sekali. Tuh, ada banyak tanahnya, banyak lumpurnya, lumpur yang sudah kering dan diputar tidak bisa lur. Ini saya kasih oli dulu karena diputar tidak bisa. Diputar pakai tang juga masih tetap susah lur. Ini waduh, ini sudah berkarat terlalu parah. Ini diputar pakai tang juga susah. Ini saya lepas dulu. Sebentar saya cari obengnya. Akan saya lepas bautnya dan akan saya bersihkan dulu dalamnya, karena ini sangat kencang sekali, diputar tidak bisa karena karatnya terlalu parah. Dibuka pun juga agak susah ini. Nah, ini sudah mulai bisa dibuka, tapi harus diketok dulu ini. Kalau tidak diketok tidak bisa lepas ini bagian tengahnya. Pantas saja dibuka agak susah karena tengahnya itu menempel dengan kerennya lur, karena karatnya sudah terlalu parah. Ini saya amplas dulu bagian pinggir-pinggirnya, pinggir lubangnya. Dan ini sudah saya amplas tadi bagian yang berkarat, karena supaya tidak menggesek, supaya tidak terjadi gesekan. Dan untuk memasangnya kembali jangan sampai lupa ya lor ya, itu yang ada bagian las ya, itu di belakang ya. Yang ada bagian lasnya atau bagian solderannya itu berada di belakang. Durasinya saya percepat lur untuk mempersingkat waktu. Oke lur, baut-bautnya sudah saya pasang, tinggal saya tes. Dan ini juga belum berputar lur. Padahal ini saya langsungkan dari kabel menuju mesin kipasnya.
saya langsungkan, tetap saja belum bisa berputar. Ini perlu dibongkar bagian gulungan tembaganya, bagian gulungan spoolnya perlu dibongkar ini lur, karena tidak mau menyala. Membongkarnya pun juga harus berhati-hati lur, agar supaya tidak putus. Nah, ini setelah selesai saya bongkar lur, saya buka penutupnya. Di dalamnya tidak ada thermofuse ya, tidak ada thermofuse atau sekringnya, tidak ada. Sebentar saya cek dulu pakai avometer. Saya cek kabel-kabelnya, bagian manakah yang putus. Saya cek kabel merah. Kabel merah itu untuk setrum dari listrik ya, setrum dari PLN menuju ke kabel putih dan kabel hitam. Kabel putih dan kabel hitam itu speed 1 dan speed 2. Jarum avometer tidak bergerak sama sekali. Memang berarti ini ada gulungan yang putus. Coba saya lihat sambungan-sambungannya, apakah ada yang berkarat atau ada yang korosi atau sudah ada yang lepas. Ini bagian kabel sambungan kabel yang warna merah ini saya kelupas. Ini jalur setrum utama ya, setrum langsung dari PLN. Bukan speed 1, bukan speed 2. Yang kabel merah ini saya cek dulu pakai avo. Saya cek dari kabel-kabelnya tidak ada yang terhubung. Coba kalau saya langsungkan ke gulungannya ya, tidak melewati kabel merah ya. Kabel merah tidak saya pakai, langsung saya lewatkan ke gulungan. Nah, itu bergerak lur. Kalau dilangsungkan tidak memakai kabel merah, itu jarum avo bergerak. Akan tetapi kalau melewati kabel merah, tidak ada pergerakan sama sekali, berarti ini ada yang putus. Oke, kalau begitu lur, saya solder ulang di bagian sambungan kabel merah. Karena terdeteksi letak putusnya di situ, di bagian sambungannya, sambungan kabel yang warna merah. Kalau menyambung biasanya saya kasih serabut dulu lur. Kalau langsung disolder itu biasanya susah lengketnya. Biasanya saya kasih serabut dulu, baik serabut serabut tembaga ataupun serabut yang warna putih juga tidak masalah. Itu agar supaya timah yang kita solder tadi bisa lengket, bisa menempel dengan sempurna. Sebentar saya carikan kabel dulu. Nah, ini saya memakai kabel serabut. Ini saya ambil serabutnya dulu. Yang saya pakai hanya serabutnya saja. Saya puntir-puntir ya. Saya lilitkan pada sambungannya. Terus nantinya akan saya solder. Dengan demikian timah atau tinolnya menempel dengan
sempurna. Ya, saya solder dulu. Nah, bener kan lur, kalau dikasih serabut itu, kalau disolder itu langsung menempel dengan sempurna. Beda dengan yang tidak ada serabutnya. Nah, kalau sudah selesai di solder, ya kita potong bagian yang tidak bagian yang tersisa, kita potong. Kita potong pakai gunting, bisa pakai potongan kuku. Kalau sudah kita potong, lalu kita beri isolasi ya lur ya. Kita bungkus pakai isolasi. Jangan lupa bagian gulungannya juga kita beri isolasi. Bagian sambungannya juga kita beri isolasi. Durasinya saya percepat lur untuk mempersingkat waktu. Nah, oke lur, setelah selesai diisolasi, waktunya kita tes apakah sudah bisa berputar atau belum lur. Saya sambung dulu mesin dengan kabelnya, kabel dari listrik. Ingat jangan sampai keliru ya. Kabel yang warna merah itu setrum dari listrik ya, setrum utama dari listrik, bukan speed 1, bukan speed 2. Sedangkan kabel hitam dan kabel putih itu speed 1 dan speed 2. Sebentar, itu saklarnya juga agak seret, agak susah diputar karena ya memang kena air ya, kebanjiran. Dan akan saya pasang dulu penutup-penutupnya dan bautnya. Setelah itu kita tes, kita beri baling-baling. Durasinya saya percepat untuk mempersingkat waktu. Nah, oke lur. Setelah pemasangan baling-baling kipasnya, kita tes dulu. Harusnya sudah bisa berputar. Nah, oke lur, sudah berhasil. Sudah bisa berputar dengan semestinya. Oke, waktunya kita tutup kerangkanya, penutupnya, dan baut-bautnya. Oke lur, kali ini perbaikan kipas duduk, kipas kecil sudah berhasil. Oke lur, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih dan selamat menonton.